Kemudian ikhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kita lihat seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in. Seorang tabi'in, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Umar dan Ali bin Abi Thalib mencari Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat. Kalau kamu ketemu dengan orang ini, minta kepadanya agar dia mendoakan ente, agar dia mendoakan anda, agar dia mendoakan kamu, agar Allah mengampuni dirimu. Itu pesan Rasulullah kepada Umar. Siapa yang tidak kenal Umar? Orang ketiga dalam Islam yang sudah dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, khalifah Rasulullah yang dijamin masuk surga, termasuk khalifah Rasyidin, khulafa Rasyidin al-Mahdiyyin. Namun begitu pun cari itu yang namanya Uwais Al-Qarni, kalau ketemu minta doa dari dia. Dicari-cari. Namanya juga Uwais Al-Qarni itu bukan seorang gubernur yang terkenal sehingga mudah dicari, enggak. Setiap kali datang orang Yaman, karena Uwais Al-Qarni ini dari Yaman, asalnya kata Rasul dari Yaman. Setiap kali datang orang Yaman yang pergi ke haji, kalian kenal enggak dengan Uwais Al-Qarni? Enggak. Setiap kali datang rombongan dari Yaman, kenal enggak dengan Uwais Al-Qarni? Tidak. Orang yang tidak terkenal, ikhwafiddin. Hingga akhirnya ketemulah dia, Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in tak dikenal, tapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sampai khalifah disuruh Rasulullah untuk minta doa dari Uwais Al-Qarni. Kemudian ikhwafiddin azallahu iyyakum, mungkin antum juga masih ingat tentang kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang lainnya di masjid, beliau mengatakan nanti sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Tak lama kemudian ada seorang datang masuk masjid sambil menenteng sendalnya. Antum bisa bayangkan ya, masuk masjid menenteng sendal, ya. Kami pun melihat, iya siapa ini? Nggak dikenal. Bayangannya itu kan kalau seorang penghuni surga mungkin khalifah atau orang dekat Rasulullah. Tapi ternyata yang masuk bukan. Sahabat yang lain, mungkin bukan ini. Besoknya begitu lagi. Sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Rupanya tak lama kemudian yang masuk itu orang yang kemarin juga sambil nenteng sendal masuk masjid. Sampai 3 hari Rasulullah mengatakan seperti itu, subhanallah. Sampai 3 kali. Berarti betullah ini orangnya, orang yang tak dikenal ini, ya, dari kalangan sahabat, tapi bukan sahabat yang dikenal, enggak. Sampai Abdullah bin Amr, karena mendengar dari Rasulullah seperti itu, ini berarti dia punya amalan yang luar biasa ini. Gak akan mungkin Rasulullah berbicara seperti itu sampai 3 kali kalau dia tidak memiliki sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia pun pura-pura nginep, kan ceritanya itu. Pura-pura nginep tujuannya untuk apa? Memantau ini apa amalannya. Dipantau-pantau biasa-biasa saja. Setelah 3 hari, ya namanya juga orang bertamu kan 3 hari. Barulah Abdullah bin Amr menceritakan, sebenarnya aku menginap karena begini. Karena Rasulullah mengatakan tentang anda begini. Kata laki-laki tersebut, ya anda lihat beginilah saya, tidak ada istimewanya. Kemudian ya udahlah kalau begitu saya pun pulang, kata Abdullah bin Amr. Kalau begitu aja ya kita juga bisa, begitulah. Kemudian pergi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, tapi dipanggil lagi oleh laki-laki tadi, sahabat tadi. Hanya saja saya tidak pernah merasa sakit hati dan hasad kepada kaum muslimin yang lainnya. Tak pernah. Apa kata Abdullah bin Amr? Hadzal ladzi manutiqun. Ini yang kami enggak sanggup. Siapa di antara kita yang enggak pernah sakit hati coba? Mana ada kan? Sulit itu ya Khafidin, tak pernah sakit hati. Orang kepijak jempol kita aja sakit hatinya sampai seminggu. Ini dia tak pernah sakit hati. Berarti kan sabarnya luar biasa. Mungkin kepijaklah kakinya, mungkin terzolimilah dia, sudah dia maafkan. Tak pernah sakit hati. Luar biasa ikhwatiddin. Kelebihan seseorang, ya, kelebihan seseorang ikhwatiddin azinallahu iyyakum. Hatinya bersih terhadap kaum muslimin yang lain. Wajar kalau Rasulullah katakan dia penduduk
surga. Dia sahabat yang tak dikenal. Tidak bukan terkenal, tidak terkenal ikhwati fiddin.